Halo, balik lagi sama gua, Unsensor Investor. Di video kali ini, gua mau sharing perjalanan terbaru gua ya, ambil loan baru buat nambahin kepemilikan Bitcoin gua. Yes, sekarang bisa dibilang gua achieve 0,3 Bitcoin ya. Jadi, gua nanti bakal transparan ya, tunjukin ke kalian ya, jumlah Bitcoin yang gue beli dan berapa Bitcoin yang gue jadiin jaminan ya. Terus juga harga rata-rata Bitcoin yang gue beli, sampai gimana cara ngatur supaya loan yang gue ambil ini nggak kena risiko likuidasi. Jadi banyak orang yang nganggep kalau hutang ya atau loan itu hal yang negatif. Tapi di sini gue mau kasih perspektif lain, di mana sebenarnya loan ini bisa jadi strategi kalau kalian itu punya conviction yang tinggi sama Bitcoin. Jadi strategi ini bisa dibilang ya banyak orang kaya yang udah make gitu ya. Jadi bisa dibilang untuk menambah aset atau ekspansi bisnis gitu ya. Intinya video ini bukan sekedar buat pamer angka ya, atau pamer berapa Bitcoin yang gue punya gitu. Tapi gue pengen ngajak kalian semua ya untuk belajar gimana cara ngatur resiko ya, ngatur loan to value ratio ya, dan juga build kekayaan pelan-pelan lewat Bitcoin back loan ini ya. Intinya ini bisa dibilang ya bukti ya bahwa gue di sini nggak cuma ngasih edukasi Bitcoin aja, tapi juga gue memang bener-bener investasi di Bitcoin untuk jangka panjang gitu. Jadi gue nggak cuman keluar-keluar aja tanpa gue investasi di Bitcoin. Oke, pokoknya jangan skip video ini ya, karena di akhir nanti gue bakal ngeliatin ke kalian berapa jumlah Bitcoin yang gue punya exactly-nya, dan juga update net worth gue atau kekayaan bersih gue setelah ambil loan ini. Jadi, gue akan tunjukin ke kalian jumlah total Bitcoin yang gue beli ini, ya. Kalian lihat di sini ada 0,081-an ya, itu gue beli. Dan gue beli hasil dari loan, ya, sebanyak 9.400 USDT, ya. Yang mana tadi gue udah tunjukin ya di intro, nanti gue bakal tunjukin ya di pool loan gue ya, di BitGet ini. Ini market lagi turun ya, eh, beberapa hari ini, tapi ya nggak apa-apa, gue nggak ada panik-paniknya, karena gue lihat Bitcoin ini sebagai aset jangka panjang, dan gue willing ya untuk beli Bitcoin di harga berapapun gitu ya. Karena again, gue ngeliat Bitcoin ini aset yang belum ada aset yang sebaik Bitcoin dah untuk gue ya. Gue nggak panik, kecuali kalau gue trader ya, mungkin gue bisa panik ya, turun ke sekarang ke harga segini. Jadi kemarin ya waktu gue beli itu 156 jutaan ya. Sekarang value-nya 147 juta, artinya turun sekitar 9 juta ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ya, break even price ya di 108.000 ya. Jadi break even price itu di Bitget harga rata-rata ya. Harusnya tulisannya average price ya. Cuman ini beda kata-kata aja nggak apa-apa. Em, jadi ini harga rata-rata gua beli Bitcoin pertama waktu dari loan ya, yang gua dapet 0,05, hasil minjem 5.800 USDT. Yang sekarang udah lunas, ya kalian bisa lihat videonya yang berjudul cara gua tambah Bitcoin lewat hutang. Mungkin yang udah ngikutin gue dari lama udah tahu ya video itu. Jadi waktu itu gue beli di harga 97.500. Dan kemarin waktu gue beli ya Bitcoin yang kedua ini dengan loan 9.400 USDT, itu harganya kalau nggak salah 115 ribuan ya. Jadi makanya average-nya muncul 108.000. Nah, ini enaknya dengan loan yang kita dapet ya. Gue kasih tunjuk ke kalian ya. Ini dapat passive income dalam bentuk Bitcoin ya. Ini nolnya banyak ya. Ini dikasihnya setiap jam ya. Kalian lihat di sini nih, menit ke-15 selalu dapat interest dalam bentuk Bitcoin. Ini kalau di dalam rupiah ya sekitar 1.000 rupiah lah gitu per hari ya. Ya nggak gede, tapi tetap lumayan karena dapatnya kan dalam bentuk Bitcoin. Dan kalian harus ingat, sebaik-baiknya aset itu yang bisa menghasilkan passive income. Dan ini gue buktiin lewat loan Bitcoin ini, ya. Bitcoin bisa menghasilkan passive income dalam bentuk Bitcoin juga.
Nah, dalam gue kasih unjuk ke kalian ya, ke pool loan gue. Nah, oke. Nah, ini USDT ya. Jadi di dalam Bitcoin back loan ini ya, itu memang nggak ada jatuh tempo. Karena ini pinjaman fleksibel ya. Nih, gue ngambil yang fleksibel, bukan yang ini, bukan yang ini. Artinya memang nggak bayar sampai kapanpun nggak masalah gitu ya. Nggak ada debt collector yang ngejar-ngejar gitu kalau kita nggak bayar. Apa namanya, tapi memang flexible interest ini ya bunganya naik turun ya, bunga yang harus gue bayar gitu. Ini 5,49% ya sekarang itu per tahunnya, dan ini bunga dihitung per jamnya ya, itu 0, seginilah, 0,000627%. Makanya gue sebisa mungkin ya untuk terus nyicil ya utang yang gue punya. Supaya apa? Supaya nggak boros kena bayar bunga yang terus bertambah gitu. Nah, kalian ya udah tahu ya bahwa em, strategi hutang ini ya, flexible loan ini memang nggak ada jatuh tempo, nggak ada debt collector. Tapi tetap kalian harus paham resiko ya. Resikonya ya di dalam eh, strategi ini Bitcoin yang kita jaminkan itu bisa kena likuidasi kalau harganya terjun ke bawah ya sampai kena liquidation price kita gitu. Ini gue tunjukin ya. Kita ke view. Nah, ya kan ini ada detailnya ya. Jadi tadi gue udah nyebutin ya, buat kalian yang belum nonton cara gue nambah hutang lewat eh, cara gue nambah Bitcoin lewat hutang ya. Ini gue jelasin lagi. Jadi resikonya ini bisa kena liquidation price kalau harga Bitcoin itu terjun ke, kalau di case gue ya, 46.403. Dan yang terpenting tuh ini, LTV atau loan to value ratio. Jadi loan to value ratio yang sehat itu di bawah 50% ya. Gue selalu jaga di bawah 50% terus. Bahkan waktu hutang gue yang pertama itu, ya loan to value ratio gue kalau nggak salah 46% ya, gitu. Jadi sekarang lebih kecil gitu. Walaupun jumlah yang gue pinjem lebih gede, ya hampir setengahnya sendiri gitu, lebih banyak. Tapi loan to value ratio gue tetap sehat di bawah 50% gitu ya. Jangan sampai loan to value ratio-nya itu nyampe ke sini nih 91%. Nah, itu bahaya. Aset Bitcoin yang kita jaminkan bisa dijual paksa sama pihak exchange gitu ya. Nah, ini pokoknya gue terus jaga loan to value ratio-nya di bawah 50% ya. Bahkan nanti gue bakal tambahin aset Bitcoin yang gue jaminkan. Yang mana yang 0,08 tadi gue masukin semua ke kolateral gitu ya. Jadinya 0,3 supaya loan to value ratio gue tetap rendah gitu. Dan nanti kalau gue tambahin ya 0,08 itu masuk ke pool loan, itu loan to value ratio gue turun ya. Uh, jadi 28 persenan atau 27 persenan lah, sekitar segitu. Dan liquidation price gue otomatis turun juga gitu ya. Jadi 34 ribuan gitu ya. Jadi semakin rendah loan to value ratio, semakin rendah juga liquidation price. Yang mana itu bisa memberikan gua ketenangan gitu ya. Karena jauh dari liquidation price. Oke. Nah, gua pengen tunjukin ke kalian dari mana sih jumlah 0,2228 Bitcoin yang gue jadiin kolateral itu tadi gitu ya. Supaya kalian tahu gitu step by stepnya. Nah, ini gue mau kasih tunjuk ke kalian bukti withdraw Bitcoin gue dari Trezor ya, dan send ke address Bitcoin yang ada di Bitget tadi ya, yang sebanyak 0,2228 ya. Jadi kalian lihat di sini ya, Bitcoin gue di cold wallet Trezor gue udah nol karena udah keluar. Ini gue bakal tunjukin ya bukti transfernya. Kita klik Bitcoin ini, nah, terus lihat ke bawah ya. Nah ini. Ini bukti gua send Bitcoin. Artinya gua tarik Bitcoin gua dari cold wallet gua ke luar gitu ya. Ini pertama kali ya gua withdraw Bitcoin dari cold wallet. Karena biasanya kan dari exchange ke cold wallet. Nih kalau kalian lihat ya, ini receive, ini gua
menerima Bitcoin dari exchange. Nah, ini pertama kalinya gue menarik keluar Bitcoin gue dari cold wallet, ya. Jadi pas kemarin gue withdraw, itu ternyata gue dikasih tiga pilihan transaction fee. Oke, gue ingat kemarin yang paling murah itu transaction fee-nya, gue lupa berapa Bitcoin, tapi sekitar 2000 sekian rupiah, ya. Dan bayarnya ya dalam bentuk Bitcoin lah, gitu kan. Karena kan itu untuk miner ya, miner Bitcoin. Nah, Bitcoinnya itu nyampainya sekitar 2 jam. Kan lama ya, 2000 rupiah nyampainya 2 jam gitu. Dan yang di tengah-tengah, yang mana ini yang gue ambil, itu 8.700 rupiah. Dan ini Bitcoinnya nyampe sekitar 30 menitan gitu ya. Lumayan lah, nggak lama, nggak sebentar juga. Dan yang paling mahal itu 70 ribuan atau 0,00004 Bitcoin. Ya, jadinya gue pilih yang tengah-tengah aja karena kan gue nggak buru-buru ya. Dan BTW yang 0, yang 70 ribuan tadi itu kurang kalau nggak salah sekitar 10 menitan gitu. Gue pilih yang tengah-tengah karena ya gue nggak buru-buru juga gitu. Dan tingkat keamanannya juga sama aja kok gitu. Yang ngebedain cuman waktunya aja. Dan murah kan? Gue kirim itu 400 jutaan loh. Tapi bayarnya cuma 8.000 rupiah. Gue juga mau kasih lihat bukti withdraw gue dari peluang ya ke Bitget. Karena setelah gue lunas dari loan pertama gue, itu ada 3 minggu ya. Gue DCA Bitcoin ya, nabung Bitcoin, nyicil. Nah ini kita lihat dulu ya. Jadi kita ke bawah. Nah, nah ini. Jadi mulai tanggal 6 September ya, itu gua nyicil Bitcoin pertama kali setelah hutang gua lunas yang pertama. Gua beli ya 2.500.000 ya dapat segini Bitcoin. Terus di week kedua ya tanggal 13 minggu setelah itu gue beli lagi sebanyak 3,2 juta dapat segini Bitcoinnya. Dan yang terakhir sebelum gue nyemplung ke hutang lagi itu gue beli 2,8 juta dapat segini ya. Sebelum akhirnya semua yang tadi itu ya sebanyak 0,0045 itu gua tarik ya, gue withdraw dan gue kirim ke Bitget ya. Nah, jadi itu ya perjalanan gimana yang 0,2228 Bitcoin yang ada di Bitget yang sekarang jadi jaminan itu berasal ya. Yang pertama dari cold wallet ya, yang tadi kalian lihat sebanyak 0,2182. Yang kedua dari sini nih ya, kalau dihitung ya di total ya dapat 0,22 itu. Nah, ini ya terakhir, gue selalu hitung jumlah kekayaan bersih gue atau net worth di Excel sheet. Dan gue track setiap bulan ya, biasanya di akhir bulan. Jadi ini bulan September ya. Anggap aja ini udah bentar lagi akhir bulan ya. Em, kita lihat di sini total Bitcoin gua ya itu udah 0,3039 sekian ya. Dan di harga sekarang itu plus minus ya em, value asetnya dalam rupiah ya itu 559 juta ya. Dan total hutang gua sekarang itu 157 juta ya. Sedih sih karena USD menguat ya terhadap rupiah. Artinya rupiah melemah jadinya um, hutang gue naik gitu. Naik 1 juta ya karena pertama gue pinjem itu kan 156 juta. Tapi ya udah nggak apa-apa. Jadinya total aset gue sekarang ya bersihnya itu 401 juta ya. Tentu ya untuk orang biasa kayak gua gini ya, yang semua harus usaha sendiri tanpa ada backup dari siapapun, termasuk orang tua ya, ini tentunya perjalanan yang sangat panjang untuk melunasi hutang 157 juta ini ya. Jadi strategi gua ya cicil pelan-pelan semampunya karena tadi LTV gua udah rendah ya di bawah 50% dan setelah ini gua masukin 0,08 Bitcoin gua ke
jaminan, itu yang membuat nanti LTV dan liquidation price gue semakin rendah, jadinya gue semakin aman. Oke, itu tadi penjelasan gue di video ini. Semoga video ini bisa kasih kalian semua perspektif baru soal gimana caranya pakai loan dengan bijak ya buat nambahin kepemilikan Bitcoin. Sekaligus juga ngatur resikonya biar tetap aman. Gue tahu topik kayak gini mungkin sering dianggap kontroversial ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi balik lagi, semua tergantung strategi dan conviction masing-masing. Dan juga gimana cara kalian melihat akan strategi ini. Jadi gue harap dari cerita gue ini, kalian bisa dapat insight buat bikin keputusan finansial yang lebih matang dan juga semoga bisa jadi motivasi buat kalian untuk terus investasi di Bitcoin ya. Nabung Bitcoin. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.